Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, kasih dan pemeliharaannya selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan, sungguh nyata pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan diberi kemampuan untuk melakukan firman Tuhan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Amsal pasal 28 ayat 13. Amsal pasal 28 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tema renungan kita hari ini adalah menyembunyikan atau mengaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat berbuat dosa kepada Allah dan melewatkannya seakan-akan tidak ada yang terjadi, tanpa menghambat pertumbuhan rohani kita. Kita tidak dapat sukses secara rohani sampai kita dengan rendah hati mengakui dosa kita di hadapan Allah, dan jika perlu, kepada orang lain. Inilah sebabnya, mengapa pengakuan dosa adalah sarana anugerah yang begitu penting dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pengalamannya yang menyakitkan, Daud tahu bagaimana rasanya hidup di bawah beban dosa yang tidak diakui. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Demikian yang tertulis dalam Mazmur pasal 32 ayat 3-4. Sampai Daud bersedia melangkah ke dalam terang dan mengungkapkan dosanya. Daud baru dapat mengalami sukacita karena telah diampuni dan disucikan. Kita pasti tahu bagaimana rasanya dibebani oleh beban berat hati nurani yang bersalah, dengan segala dampak fisik, emosional, mental, dan spiritualnya. Seperti Raja Daud, kita dapat dibebaskan dari beban itu melalui pengakuan dosa kita kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena pengorbanan Kristus di kayu salib untuk dosa kita, Allah bersedia untuk menutupi setiap dosa yang rela kita akui dengan belas kasihan-Nya. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan mengungkapkan setiap dosa yang tidak rela kita bawa ke dalam terang. Betapa suatu ketetapan yang indah telah Allah buat bagi kita untuk bisa menggunakan darah Tuhan Yesus membersihkan hati nurani kita yang tercemar dan untuk menerima belas kasihan ketika kita merendahkan diri dan mengakui dosa kita kepada Allah dan juga kepada orang-orang yang telah kita sakiti dan kepada orang lain yang mungkin menjadi bagian dari proses pemulihan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Amin atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu. Telah kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Sertailah kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.